Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, atau orang juga sering menyebut Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini mempunyai nama asli Raden Mas Said. Dalam menyebarkan agama Islam, ia menggunakan metode seni dan tradisi. Metode ini sempat ditentang oleh Sunan Ampel karena khawatir agama Islam, ajaran Islam akan tercampur dengan adat dan tradisi yang dalam beberapa hal bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi pada pertemuan ini saya tidak akan membahas mengenai metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Saya lebih tertarik bagaimana mengungkap atau menceritakan titik balik Sunan Kalijogo yang membuka kesadaran dirinya sebelum menjadi seorang dai, seorang pensiar agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga yang merupakan anak Adipati Tuban adalah seorang pencuri. Beberapa kali ia tertangkap mencuri. Sampai-sampai ia diusir oleh sang ayah. Setelah diusir, ia tinggal di hutan Jatiwangi dan mengubah namanya menjadi Brandal Lokajaya. Dalam perjalanan spiritualnya, ia berubah menjadi seorang dai, seorang pensiar agama Islam setelah bertemu dengan Sunan Bonang. Dan peristiwa yang membuat dirinya sadar ini sangat sepele. Mungkin teman-teman tidak menduga. Peristiwa apa itu yang membuat Sunan Kalijaga membuka kesadarannya untuk bertaubat dan berhenti menjadi pencuri dan perampok, lalu menjadi seorang Wali Songo? Simak tayangan ini agar teman-teman mendapatkan penjelasan dan juga membuka kesadaran bahwa hal-hal sepele bisa mengungkap, bisa membuka kesadaran seseorang untuk berbuat kebaikan. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai peristiwa yang membuat Sunan Kalijaga tersadar ini, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa, saya mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Mas Said sekitar tahun 1450 Masehi. Ia anak nomor 10 dari pasangan Tumenggung Wilatika dan Dewi Nawang Arum. Sunan Kalijaga juga seorang waliullah yang lahir di Tuban dan wafat pada tahun 1500. Ia dimakamkan di Kadilangu, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga lahir ketika Kerajaan Majapahit sedang mengalami penurunan. Kehidupan sosial masyarakat saat itu mayoritas memeluk agama Hindu-Buddha serta animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan manusia tentang adanya roh-roh gaib yang mengatur, menaungi, mengayomi, serta mengendalikan kehidupan manusia yang meliputi roh-roh baik dan roh-roh jahat yang harus dihormati. Contoh animisme adalah pemujaan terhadap arwah nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa
segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Misalnya, mereka percaya terhadap kekuatan gaib keris, ake, ataupun tombak. Dalam buku Pustaka Darah Agung disebutkan, Sunan Kalijaga pernah menikah dengan Dewi Sarokah, putri dari Sunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang juga salah satu gurunya. Pernikahan dengan Dewi Sarokah ini dikaruniai 5 anak, yakni Kanjeng Ratu Pembayun, Nyai Ageng Pahingga, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Raden Said merupakan putri Adipati Tuban yang dekat dan peduli dengan rakyat jelata. Sejak muda, ia sering membela rakyat jelata di masa yang sulit. Pada masa itu, terjadi musim kemarau panjang, membuat sebagian besar rakyat gagal panen. Tapi pada saat bersamaan, pemerintah pusat membutuhkan dana besar untuk mengatasi pembangunan atau roda pemerintahan. Rakyat jelata yang terbebani karena dipaksa membayar pajak tinggi. Melihat hal itu, Raden Said berusaha membantu rakyat. Tanpa pikir panjang, Raden Said mencuri hasil bumi yang disimpan di gudang penyimpanan istana ayahnya. Hasil bumi dari upeti itu akan disetorkan ke pemerintah pusat. Pencurian dilakukan malam hari, biasanya setelah ia membaca Al-Quran di kamarnya. Beras curian itu lalu dibagikan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan rakyat juga tak tahu. Seiring berjalannya waktu, penjaga gudang curiga barang yang akan disetorkan ke pemerintah pusat terus berkurang. Melihat hal itu, penjaga semakin ketat dalam mengawasi gudang. Penjaga gudang menyanggong dan memergoki aksi Raden Said yang sedang membobol beras di gudang. Akhirnya Raden Said ditangkap dan dibawa ke hadapan ayahnya. Raden Said dimarahi habis-habisan. Ia juga mendapat hukuman cambuk sebanyak 200 kali di tangannya karena mencuri. Selain itu, Raden Said juga disekap selama beberapa hari, tidak boleh keluar rumah. Setelah lepas dari sekapan, Raden Said tidak merasakan jera atas hukuman yang menimpanya. Ia memutuskan melakukan aksinya di luar istana. Targetnya adalah orang-orang kaya yang pelit. Hasil curian itu langsung dibagikan lagi kepada rakyat, karena niat awalnya untuk membantu rakyat. Dalam aksinya di luar istana, Raden Said mengenakan pakaian serba hitam dan memakai topeng. Hingga suatu saat ada perampok asli yang mengetahui aksi Raden Said. Ia kemudian dijebak oleh perampok asli tadi. Di suatu malam, perampok tersebut melakukan aksinya. Selain menggasak harta, ia juga memperkosa wanita cantik dengan memakai pakaian yang sama seperti yang dipakai Raden Said saat melakukan aksinya. Di saat Raden Said mau menolong wanita tersebut, perampok yang memperkosa itu berhasil kabur. Dengan pakaian sama, serba hitam dan memakai topeng, Raden Said pun terjebak. Ia jadi tertuduh. Raden Said dikepung warga. Kejadian ini membuat ayah Raden Said kecewa lalu mengusirnya. Setelah diusir, Raden Said tinggal di hutan Jatiwangi. Ia tetap melakukan aksinya menolong rakyat jelata. Ia pun berganti nama menjadi Brandal Lokajaya. Suatu ketika, lewatlah seorang berpakaian serba putih membawa tongkat yang gagangnya berkilau seperti emas. Brandal Lokajaya ingin merampas tongkat tersebut. Namun, kejadian itu membuat Raden Said tersentuh dan tersentak hatinya. Ketika Raden Said merebut tongkat, orang berbaju putih tadi tersungkur jatuh. Sambil menangis, orang itu bangun dengan susah payah. Sedangkan
Raden Said mengamati tongkat ternyata tidak terbuat dari emas. Heran melihat orang berbaju putih itu menangis, Raden Said pun mengembalikan tongkatnya. Namun, orang itu berkata, "Bukan tongkat itu yang aku tangisi. Perhatikanlah, aku sudah berbuat dosa, melakukan perbuatan sia-sia. Rumput ini tercabut saat aku jatuh tadi," kata orang berbaju putih itu. "Cuma beberapa helai rumput saja, kamu merasa berdosa?" tanya Raden Said heran. "Iya, berdosa, karena kamu mencabutnya tanpa sebuah kebutuhan. Jika untuk makanan ternak itu tidak apa. Namun ini kesia-siaan, sungguh dosa," jawab orang itu. Singkat cerita, terjadilah dialog antara Brandal Lukajaya dengan orang berbaju putih itu. Raden Mas Said menceritakan kalau ia mencuri dan hasilnya digunakan untuk membantu rakyat jelata yang hidupnya sedang susah. Setelah mengetahui perbuatan Raden Said, orang itu mengumpamakan apa yang dilakukan Raden Said ibarat mencuci pakaian kotor menggunakan air kencing yang hanya menambah kotor dan bau pakaian tersebut. Raden Said pun tercekat mendengar pernyataan orang berbaju putih tersebut. Raden Said makin terpukau dengan keajaiban yang ditunjukkan orang tua itu. Ia mengubah sebuah pohon aren menjadi pohon emas. Karena penasaran dan kagum, Raden Said memanjat pohon aren itu. Namun, ketika hendak mengambil buahnya, tiba-tiba buah-buah itu rontok mengenai kepalanya. Akhirnya ia jatuh ke tanah dan pingsan. Saat sadar, Raden Said tidak menemukan buah aren emas itu. Sebaliknya, yang ada hanya buah aren biasa. Sementara pria yang tadi bersamanya sudah lenyap. Raden Said menyadari bahwa pria yang baru saja ditemuinya bukanlah orang sembarangan. Sesaat kemudian, ia justru berhasad untuk berguru kepada pria tersebut. Raden Said lantas bangun dan berusaha mencari pria yang tadi ditemuinya. Namun, rupanya pria itu sudah jauh meninggalkannya, sehingga perlu waktu cukup lama bagi Raden Said untuk menemukannya. Akhirnya, Raden Said berhasil menemukan pria itu yang hendak menyeberang sungai. Raden Said memanggil pria itu dan mengutarakan maksudnya untuk berguru. Pria yang bernama Sunan Bonang itu lalu memerintahkan kepada Raden Said agar menunggunya di tepi sungai. Ia diminta menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di pinggir sungai itu. Raden Said diminta tidak beranjak sebelum Sunan Bonang datang menemuinya. Raden Said menuruti syarat Sunan Bonang itu. Maka Raden Said mulai bertapa di tepi sungai. Namun Sunan Bonang rupanya lama sekali tidak datang kembali. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa Raden Said bertapa menjaga sungai selama kurang lebih 3 tahun. Saking lamanya, tubuh Raden Said sampai tertutup semak belukar. Sunan Bonang pun akhirnya datang. Tubuh Raden Said dibersihkan dari semak belukar yang menutupinya. Kemudian, Sunan Bonang membangunkan Raden Said dan memerintahkannya untuk bersuci. Setelah itu, Sunan Bonang mengajarkan ilmu dan hikmah kepada Raden Said. Mulai saat itulah Raden Said resmi menjadi salah satu wali dengan nama Sunan Kalijaga. Raden Mas Said giat menuntut ilmu agama Islam. Ia pernah berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel.
Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga memanfaatkan seni dan tradisi. Ia menciptakan sejumlah tembang dan karya-karya seni untuk menarik minat masyarakat mempelajari Islam. Namun demikian, model dakwah yang digagas oleh Sunan Kalijaga itu tidak langsung mendapat dukungan dari wali yang lain. Sunan Ampel khawatir ajaran Islam tercampur dengan budaya dan tradisi masyarakatnya. Sunan Kalijaga beralasan, Islam tidak akan tercampur dengan budaya dan tradisi, melainkan Islam akan memberikan ruh terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut. Artinya, Islam akan tetap pada ajarannya, dan masyarakat pun tetap dapat menjalankan tradisinya dengan bingkai nilai-nilai Islam. Inilah yang disebut bahwa Islam tidak akan mencabut akar tradisi dan budaya masyarakat. Karena jika diandaikan agama adalah sebuah pohon, maka budaya dan tradisi adalah tanahnya. Pohon tidak akan berkembang besar, tinggi, dan berbuah jika tidak ada media tanam. Teman-teman, itulah momen di mana Sunan Kalijaga sadar atas kesalahannya yang dilakukan selama ini. Walau bertujuan baik, tetap saja harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang baik, tapi dilakukan dengan cara yang salah, apalagi melanggar norma, kaidah hukum, dan ajaran agama. Dan ingat ya, kadang peristiwa-peristiwa sepele bisa mengubah pola pikir dan tindakan seseorang, apalagi jika ia sudah mendapatkan hidayah. Jika kawan-kawan menginginkan saya mengulas sebuah topik atau sebuah tema tertentu, silahkan mengirim pesan melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk kawan-kawan yang nggak mau ribet, nulis saja komentar di kolom komentar, nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita misteri atau sejarah yang tentu jauh lebih dahsyat daripada saat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.